Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Putri Amrina Rosada. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai bisnis plan atau rencana bisnis saya terkait dunia pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Amrina Rosada dengan NIM 20231420005 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 4 kelas 4A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan terkait dengan rencana bisnis atau business plan dari mata kuliah entrepreneurship yang diampuh oleh Sir Aswadi Gaya, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya memiliki rencana bisnis atau business plan terkait dunia bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini atau PAUD, di mana saya berencana untuk membangun bisnis atau membuat bisnis terkait bimbingan belajar atau bimbel teruntuk anak prasekolah dan juga sekolah dasar. Nah, di sini ada beberapa rancangan yang telah saya buat terkait dengan bisnis saya melalui kerangka berpikir atau kerangka rencana melalui 5W1H. Baiklah, yang pertama, what? Saya berencana membuat usaha bimbingan belajar atau bimbel untuk mengajarkan kalistung, baca, tulis, dan hitung, dan juga ilmu dasar sekolah untuk anak-anak prasekolah maupun yang sudah ada di sekolah dasar. Nah, di mana anak-anak ini bisa juga dalam proses anak dalam menuju pendidikan di PAUD ataupun anak yang sudah menempuh pendidikan di PAUD ataupun sekolah dasar. Nah, di sini tujuannya adalah untuk membuat anak tersebut memiliki semangat belajar ataupun menambah pengetahuan baru dengan cara yang menyenangkan melalui bimbel, tidak hanya di sekolah ataupun bimbingan orang tua, melainkan dengan cara yang kami buat atau sistem pendidikan, sistem belajar yang kami adakan di bimbel kami. Kemudian yang kedua itu adalah who atau siapa. Usaha ini memiliki target atau sasaran pasar yaitu anak usia 3,5 tahun sampai dengan 6 tahun dan juga untuk sekolah dasar 6 sampai 12 tahun. Dengan tertuju pada orang tuanya, di mana pada lingkungan kami case-nya atau lingkup permasalahannya adalah beberapa anak memang masih memerlukan bimbingan lebih khusus meskipun telah bersekolah agar anak tersebut lebih maksimal memahami pembelajarannya, dan juga ini meningkatkan aware atau kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak dan juga mempersiapkan pendidikan anak itu sejak usia dini anak. Kemudian yang ketiga ialah when atau kapan. Usaha ini direncanakan memiliki jam operasional di sore hari atau disesuaikan dengan perjanjian bersama klien. Dimana kalau untuk operasional dari bimbel sendiri kami berencana untuk melaksanakannya pada sore hari mulai dari jam 2 sampai jam 5 sore. Tetapi jika ada perjanjian untuk klien, di sini saya membuat perjanjian bahwa bisa ada bimbel atau bimbingan belajar secara private di rumah anak tersebut. Kemudian yang keempat ialah where, di mana usaha ini dirancang, ditempatkan. Nah, usaha ini saya rancang dan tempatkan berlokasi di rumah saya sendiri dan ada ruangan khusus belajar untuk anak, disesuaikan dengan usia anak tersebut. Misalkan anak tersebut masih di rancangan usia 3,5 sampai 6 tahun, maka ada kelas atau ruangan seperti ruangan bermain. Namun jika dia sudah berusia 6 sampai 12 tahun, ada ruangan belajar yang lebih cocok untuk anak dengan usia tersebut. Dan juga bisa disesuaikan sesuai dengan perjanjian awal tadi. Jika di mana bimbingan belajar ini dilakukan secara private di rumah anak, maka akan dilakukan kunjungan visit. Jam dan harinya ditentukan disesuaikan dengan jadwal yang ada. Kemudian yang kelima ialah why atau mengapa usaha ini saya buat atau kenapa rencana bisnis ini bisa saya rancang. Karena usaha ini saya rancang dikarenakan perminatan dan juga permintaan pasar yang cukup bagus, ditambah banyaknya kondisi orang tua dan anak-anak yang mulai peduli akan pentingnya pendidikan atau persiapan sebelum menempuh pendidikan dasar ataupun formal. Nah, di lingkungan sekitar rumah saya juga, orang tua dan juga anak-anak
itu terlihat seperti memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan itu sendiri. Seperti misalkan ada beberapa orang tua yang mungkin memiliki pekerjaan yang cukup memakan waktunya, maka banyak orang tua yang tidak sayang untuk mengeluarkan uangnya untuk menitipkan anak, kemudian mengeleskan atau membimbelkan anak itu sendiri, baik itu menuju persiapan dia sebelum masuk ke pendidikan dasar seperti sekolah dasar ataupun TK. Nah, di sini saya memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka bisnis, di mana bisnis ini saya rasa akan cukup sukses atau cukup bisa berjalan dengan lancar apabila saya bisa memperkenalkan bisnis saya kepada orang-orang di sekitar dan juga memiliki kepercayaan dari orang tua anak-anak tersebut. Karena saya sangat melihat kepedulian orang tua tersebut terhadap pentingnya pendidikan anak-anak mereka. Selanjutnya yang keenam ialah how atau bagaimana. Nah, di sini ada dua bagaimana yang saya tafsirkan, yakni bagaimana pemasarannya dan bagaimana juga pelayanannya. Untuk pemasaran dari bimbel saya sendiri, tadi saya mengatakan bahwa akan cukup bagus apabila saya juga bisa memasarkan. Tidak hanya berupa kepercayaan, tetapi saya harus memperkenalkan terlebih dahulu kalau saya saat ini membuka bimbingan belajar itu sendiri. Maka saya melakukan pemasaran itu dengan berencana menyebarkan flyer-flyer atau poster di sosial media yang saya miliki ataupun membuat sosial media khusus dari bimbel itu sendiri. Kemudian juga saya bertujuan untuk meminta tolong kepada orang-orang di sekitar saya untuk menyampaikan informasi terkait bisnis ini dibuka, yakni sistem dari mulut ke mulut, juga bisa melalui review ataupun kepercayaan orang-orang sekitar untuk memberitahukan bahwa saya membuka bisnis, yakni bimbingan belajar, calistung maupun persiapan untuk sekolah anak prasekolah dan juga sekolah dasar. Kemudian bagaimana pelayanan dari bimbel itu sendiri? Saya harus terus-menerus mengupgrade pengetahuan saya sesuai ilmu dan kurikulum yang diterapkan saat ini agar saya bisa memberikan pembelajaran dan juga bimbingan yang optimal dalam pengajaran serta mencari pendekatan dan metode pembelajaran yang baik untuk anak. Tidak hanya baik tetapi juga efektif dan efisien untuk meningkatkan bakat, minat serta kemampuan anak, tidak hanya melalui pembelajaran ilmu-ilmu dasar ataupun ilmu-ilmu yang ada di sekolah, tetapi juga saya harus melatih bahwa anak tersebut harus mengenali bakat mereka, minat mereka, sehingga saya memiliki nilai jual itu sendiri. Tidak hanya saya mengajarkan, misalkan ada mata pelajaran terkhusus di sekolah dasar yang sudah memang ada kurikulumnya, tetapi pada anak prasekolah dan juga sekolah dasar saya juga bisa mengenalkan kepada mereka bahwa ada minat dan bakat mereka yang harus mereka kembangkan, yang mungkin itu bisa menjadi soft skill mereka ataupun bisa menjadi hobi yang menghasilkan untuk mereka sendiri dan juga bisa diperlombakan, kemudian bisa dijadikan jasa untuk mereka, dan juga itu bisa menjadi nilai plus untuk bimbel kami bahwa kami tidak hanya mengembangkan atau mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang ilmiah atau sudah ada di sekolah, tetapi kami juga bisa mengembangkan soft skill mereka berupa minat, bakat, dan juga mencari kemampuan-kemampuan yang mungkin belum terlihat dari saat mereka di rumah, tetapi bisa dilihat pada saat mereka terus digali melalui pendekatan based learning, di mana mereka bisa melakukan pembelajaran learning by doing, di mana mereka belajar dari pengalaman mereka sendiri dan juga mengenali bakat mereka. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan saya atau presentasi saya terkait dengan rencana bisnis atau bisnis plan yang saya buat terkait dengan dunia pendidikan dan juga seputar pendidikan anak usia dini, yakni bimbingan belajar calistung untuk anak sekolah dasar maupun anak-anak prasekolah. Semoga yang saya sampaikan di sini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua dan juga semoga usaha saya bisa berjalan dengan lancar. Mohon bantuan dan dukungannya teman-teman, dan semoga saya di sini bisa terus mengupgrade dan memperbaharui bisnis-bisnis saya terkait dengan bimbingan belajar calistung untuk anak sekolah dasar dan prasekolah ini, baik itu secara fasilitas maupun secara pelayanan itu sendiri. Bisnis ini akan saya laksanakan, yakni atau dioperasionalkan di sore hari atau juga disesuaikan dengan perjanjian kepada klien, yakni bisa private ataupun di rumah saya sendiri. Kemudian di mana usaha ini akan dilaksanakan, yakni di rumah saya ataupun seperti yang dijelaskan tadi bisa melalui kunjungan atau visiting ke rumah anak itu juga. Kemudian juga bimbingan ini saya buat karena perminatan dan permintaan pasar yang cukup bagus, sehingga saya melihat peluang di mana bisnis ini akan memiliki peluang untuk sukses, di mana adanya kesadaran penuh dari orang tua untuk peduli kepada pendidikan anaknya. Saya menggunakan peluang ini
untuk mengadakan bisnis tentang bimbingan belajar untuk anak prasekolah dan juga sekolah dasar, agar di mana orang tua memiliki kepedulian yang besar terhadap pendidikan anak, dan juga saya bisa mengembangkan lagi bagaimana anak itu bisa dikembangkan secara minat, bakat, dan juga kemampuan anak secara soft skill maupun kemampuan-kemampuan dasar terkait kognitif anak di sekolah itu sendiri. Teman-teman, itu saja yang saya presentasikan terkait rencana bisnis atau bisnis plan saya terkait dengan bisnis di dunia pendidikan atau bidang pendidikan anak usia dini. Semoga yang saya sampaikan bisa dimengerti dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga bisnis yang saya jalankan ini bisa berhasil dan sukses. Saya mohon bantuan, dukungan, dan doa teman-teman semua. Saya tutup, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.